Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada hari ini kami ingin menjelaskan bagaimana tentang fadilah mengkaji ilmu hadis. Bahwa yang pertama adalah wajah para penuntun ilmu hadis, orang-orang yang mempelajari ilmu hadis, wajahnya itu cerah atau berseri-seri. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, mudah-mudahan Allah menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengarkan perkataanku lalu memahaminya dan menghafalkannya. Kemudian dia menyampaikannya, karena sesungguhnya boleh jadi orang yang memikul atau mendengarkan namun dia tidak faqih atau tidak memahaminya, dan boleh jadi orang yang mendengarkan faqih menyampaikan kepada yang lebih paham darinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mempelajari ilmu hadis itu maka wajahnya berseri-seri, cerah. Kemudian yang kedua fadilahnya adalah para penuntut ilmu hadis ini adalah orang yang paling banyak bersolawat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, orang yang menuntut ilmu hadis itu, dia tidak akan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kelompok yang seperti ini, yaitu kelompok muhaddisin atau kelompok ahli hadis, mereka akan berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir. Mereka akan mendapatkan syafaat. Karena ciri-ciri orang yang mempelajari ilmu hadis, mereka tidak akan terlepas dari berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berselawat kepada Nabi maka akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kemudian fadilah yang ketiga adalah akan dimudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Ketika kita keluar rumah lalu pergi menuju suatu majlis untuk mendapatkan ilmu agama, termasuk untuk mempelajari ilmu hadis, maka Allah akan mudahkan nanti jalan kita untuk ke surga. Oleh karena itu, kita tidak pernah rugi dalam mempelajari ilmu hadis ini. Kemudian yang keempat adalah orang yang mempelajari ilmu hadis ini akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Zaid bin Sabit, ia berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengarkan hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Daud
nomor 3175 sahih. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mempelajari ilmu hadis sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena memang rumah Abu Hurairah ini berhadapan dengan rumah Rasulullah. Setiap hari Abu Hurairah mengintip Rasulullah dari balik jendela. Kalau Rasulullah keluar, maka Abu Hurairah cepat-cepat menyusul Rasulullah. Ketika jumpa dengan Rasulullah, Abu Hurairah memancing agar hadis itu keluar dari ucapan Rasulullah. Ketika Abu Hurairah mendapatkan hadis dari Nabi, maka senangnya Abu Hurairah ini luar biasa ketika mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah, karena Abu Hurairah ketika mendapatkan hadis dari Rasulullah, beliau menjumpai para sahabat-sahabat lain, lalu kemudian menyampaikan hadis itu kepada sahabat lain. Sebagaimana kebiasaan sahabat-sahabat pada masa itu, kalau ada yang mendapatkan hadis dari Rasulullah, maka akan disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, maksud dari hadis ini bahwa Rasulullah sangat mencintai orang kalau sudah mendapatkan hadis atau mempelajari hadis, lalu kemudian dia sampaikan itu kepada orang lain, maka Rasulullah betul-betul mencintai orang-orang yang mempelajari ilmu hadis atau mendapatkan hadis lalu disampaikan kepada orang lain. Kemudian juga ada perkataan-perkataan ulama tentang orang yang mempelajari ilmu hadis. Salah satu di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana kita ketahui, Imam Asy-Syafi'i ini adalah mazhab yang paling banyak diikuti oleh mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Beliau mengatakan, jika saya melihat salah satu seorang dari ashabul hadis, seakan-akan saya melihat salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain, beliau berkata seakan-akan saya melihat Rasulullah masih hidup. Kemudian juga seorang ulama yang bernama Sufyan As-Tsauri rahimahullah mengatakan, para malaikat adalah penjaga-penjaga langit dan ashabul hadis adalah penjaga-penjaga bumi. Nah, kemudian Abu Bakar bin Ayyasi wafat pada tahun 1904 Hijriah rahimahullah. Beliau juga mengatakan, tidak ada satupun kaum yang lebih baik, tidak ada satupun kaum yang lebih baik kecuali ashabul hadis. Nah, kemudian ada juga perkataan seorang ulama, Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak ada satu kaum pun menurut saya yang lebih baik dari ahli hadis, dan mereka yang paling afdal berbicara tentang ilmu. Oleh karena itu, ini menjadi motivasi bagi kita semua atau bagi teman-teman sekalian untuk mempelajari ilmu hadis. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.